Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul kedua dari praktikum pengolahan citra digital mengenai operasi dasar pengolahan citra. Pada modul kedua ini, praktikum mengerjakan tugas praktikum tanpa adanya tugas pendahuluan. Untuk tugas praktikumnya dibagi atas 3 subbab, di mana subbab yang pertama adalah operasi negatif pada pengolahan citra, ya ini image-nya ada rumus tertentu agar menghasilkan image negatif. Kemudian pada subbab yang kedua adalah operasi aritmatika pada pengolahan citra. Dalam operasi aritmatik ini pakai 2 buah citra ya. Jadi nanti diambil sampel 2 buah image, kemudian dilakukan penjumlahan pada kedua image tersebut. Sebenarnya operasi aritmatik ini tidak hanya penjumlahan ya, tapi ada pengurangan dan juga perkalian. Tapi pada praktikum modul kedua hanya menggunakan penjumlahan saja. Kemudian pada subbab yang ketiga ada operasi geometri pada pengolahan citra. Untuk operasi geometri ini ada berbagai macam ya, antara lain flipping image. Flipping image itu nanti ada flipping yang horizontal, ada yang vertikal, kemudian ada rotasi. Mungkin banyak yang sudah tahu mengenai rotasi. Rotasinya bisa pakai 90 derajat atau 180 derajat, rotasi ke kanan atau rotasi ke kiri, terserah. Kemudian ada penskalaan atau zoom in dan zoom out dari image. Jadi untuk subbab 1-2 mungkin dalam projectnya hanya menggunakan kelas atau satu rumus, sedangkan pada subbab yang ketiga ini ada berbagai macam rumus karena ada berbagai macam operasi di dalamnya. Langsung saja kita pindah ke Visual Studio-nya. Di sini saya sudah buat tugas praktikum modul kedua yang subbab yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk subbab yang pertama ini adalah image negatif ya. Pada teori atau perkuliahan pengolahan citra digital sudah dibahas mengenai image negatif, di mana terdapat rumus nilai negatif itu sendiri akan didapat dari 255 dikurangi image yang lama. Yang ini adalah hasilnya dari gambar grayscale berikut. Ini bisa diimplementasikan pada Visual Studio. Dilihat pada kodenya. Bahas ini dulu ya. Pakai 2 picture box. Yang satu ini adalah picture original dan ini adalah hasil operasinya yaitu negatif. Kemudian ini button browse ya, sudah kalian sudah tahu ya, mungkin fungsinya di modul 1 sudah ada. Kemudian langsung diproses. Prosesnya itu ada di sini. Ini dibikin sebuah variabel baru yang menampung hasil clone dari image original. Kemudian dilakukan pemrosesan. Ini pemrosesannya ada 255 dikurangi nilai RGB dari pixel yang dituju. Pakai 2 perulangan karena pixelnya ada X ada Y, ada height ada width. Kemudian masuk ke rumus ya, karena di sini berdasarkan grayscale ya, di rumus nanti dibagi 3 karena kita tahu rumus grayscale itu nilai pixel RGB-nya dibagi 3 ini. Kalau ingin melakukan operasi negatif pada image RGB juga bisa, tinggal tidak usah dibagi 3. Oke, langsung saja saya run. Karena di sini banyak programnya, cek dulu.
Oh ya, sudah benar ya, di run adalah teprak modul 2 nomor 1. Nah, misalkan ini adalah hasil negatif image dari gambar original yang telah dikonversi ke grayscale. Sedangkan kalau dari gambar ini, dari gambar ori atau RGB ke negatif, tinggal hapus bagian dibagi tiganya. Nah ini karena nanti men-set pixel nilai grayscale ya, nanti hasil negatifnya juga grayscale. Ini tinggal dihapus atau dikasih komen saja mungkin. Kemudian ini adalah nilai dari masing-masing RGB. Ya, dari sini ya, nilai 255 dikurangi nilai RGB dari tiap pixelnya. Langsung saja di run lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau yang tadi kan cenderung hanya ada hitam putih, kalau yang sekarang karena yang dinegatifkan adalah nilai RGB, maka ya nilai warnanya tidak hanya hitam keabuan atau hitam putih. Oke, lanjut ke tugas praktikum yang kedua. Tugas praktikum yang kedua. Tugas praktikum yang kedua adalah aritmatika, yaitu penjumlahan dua buah citra. Yang jelas dibuat dulu dua buah vector box yang akan memuat citra. Ini vector box 1 untuk image pertama, ini vector box 2 untuk image kedua, kemudian ini adalah vector box 3 untuk hasilnya. Di sini juga ada ukurannya, ukuran image-nya A dan ukuran image dari image B. Untuk penjumlahan ya tinggal dijumlahkan saja, nanti diambil nilai ukurannya terkecil. Ganti dulu kalau mau run. Ya, misalkan ini untuk image A dan apa ya, ini mungkin untuk image B. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil nilainya, nilai ukuran image-nya, kemudian ini hasilnya. Nilai ukuran ini didapatkan berdasarkan nilai terkecil perbandingan ukuran dari kedua image. Karena image terkecil untuk lebarnya ini ada di image B, ya pakai image B, dan juga tingginya karena juga lebih kecil di image B juga, karena ya nanti hasilnya juga pakai image B. Lanjut ke tugas praktikum yang ketiga. Ini yang mungkin pembahasannya agak banyak. Pada tugas praktikum yang ketiga ini kan geometri ya. Geometri sudah saya jelaskan tadi, ada flipping image, rotate, kemudian ada zoom in dan zoom out. Untuk zoom in dan zoom outnya saya pakai track bar agar bisa men-track seberapa besar zoomnya. Kemudian tidak pakai, kali ini saya tidak menggunakan button, melainkan menggunakan menu strip. Berhubung menu strip pada Visual Studio saya ini tidak bisa otomatis, maka saya buat manual menggunakan konteks menu strip. Tapi kalau Visual Studio-nya kebetulan bisa otomatis, lebih enak, tinggal ngisi namanya. Untuk pada list menu sendiri ada open tool ya, kita sudah tahu open untuk open image, kemudian copy karena di sini ada original image, kemudian ada source image. Maka copy tool ini berfungsi untuk mengcopy image dari
original image ke source image, dari PictureBox 1 ke PictureBox 2. Kemudian reset ini untuk melakukan reset atau penghapusan image pada image source image maupun zooming. Flip ya, ini flip untuk flip horizontal dan vertikal. Kemudian rotate ya untuk merotasi image, dan zoom ini nanti hanya digunakan pada PictureBox 3. Untuk zoom sendiri tidak bisa menggunakan size mode zoom seperti original image dan source image, harus dirubah ke mode normal atau center image agar bisa dilakukan zooming. Oke, langsung coba di run. Open image ini, kemudian kita copy dulu agar ada image yang di samping. Ya, ini sudah ada image hasil kopian dari original image. Kemudian bisa kita operasi geometri, misalkan flip horizontal. Nah, seperti ini yang cikmang biru jadi kanan, yang hijau jadi di kiri, flip secara horizontal. Kemudian bisa di flip secara vertikal. Saya reset dulu. Kemudian untuk rotate-nya ada rotate 90 derajat kanan. Rotate ini nanti ada yang lupa saya jelaskan. Untuk di rotate ya, untuk di rotate ini nanti nilai dari height dan width-nya ini nanti ditukar ya. Ya, yang pertama kan biasanya nilai width atau lebar, kemudian nilai tinggi, terus kemudian ditukar ya, karena tahu sendiri saat di rotate ini nanti ukuran dari lebar dan tingginya misal 90 derajat ini nanti, ini misalnya ini yang lebar ini menjadi tinggi ini menjadi lebar. Ini dikembalikan seperti ini. Kemudian untuk zoom, kita aktifkan dulu zoom. Ini trackbarnya masih belum berfungsi ya, sebelum diaktifkan zoomnya. Nah, ini sudah zoom di sini, center of image. Kemudian tinggal kita track ingin seberapa zoomnya, ingin dimaksimalkan juga boleh. Yang penting bisa untuk zoom in dan juga dikembalikan zoom out. Mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai tugas praktikum modul kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.